Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video untuk melanjutkan bahasan mengenai logika algoritma. Dan untuk pembahasan yang akan dibahas di video kali ini adalah mengenai pengulangan dengan menggunakan for to do. Dan untuk studi kasusnya kita gunakan studi code dan algoritma. Pernahkah kalian menulis kalimat yang sama secara berulang-ulang? Atau misalnya kalian menulis sesuatu dengan pola yang sama dan berulang-ulang? Atau bisa juga kalian harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Misalnya, kalian harus menghitung angka 1 dikali 2, kemudian hasilnya dikali dengan 3, hasilnya dikali dengan 4, hasilnya dikali dengan 5, hasilnya dikali dengan 6, dan seterusnya. Misalnya sampai 100. Nah, jika dilihat polanya tentu saja sama, di mana yang pertama kali kan angka 1 dikali 2, kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan angka di atas 2. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan angka di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya lagi sampai batasnya menjadi 100. Nah, jika dilihat polanya tentu saja sama, dan apalagi kalau misalnya harus dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 100, bukankah itu menjadi kurang efisien kalau misalnya kita menuliskan terus? Sehingga di sini kita membutuhkan algoritma pengulangan agar penulisannya menjadi lebih sederhana. Nah, di algoritma sendiri pengulangan ada 3 jenis. Yang pertama, pengulangan menggunakan for. Yang kedua, pengulangan menggunakan repeat. Dan yang ketiga, pengulangan menggunakan while. Nah, pengimplementasian ketiganya berbeda tergantung pada kasusnya. Nah, yang akan dibahas di video kali ini adalah mengenai for. Nah, for yang akan dibahas pun itu mengenai for to do. For sendiri sebenarnya ada 2, ada for to do dan ada for done to do. Nah, kapan kita dapat memakai algoritma for? Algoritma for dapat kita pakai jika pengulangannya sudah kita tentukan ingin berapa kali. Nah, lalu apakah perbedaan dari for to do dan for done to? For to do adalah sebuah pengulangan yang naik ke atas nilainya. Misalnya dari 1 sampai 100. Sedangkan for done to adalah pengulangan dengan nilai yang menurun. Misalnya 100 sampai 1. Nah, untuk strukturnya sendiri seperti ini. For, nilai awalnya berapa, to, nilai akhirnya berapa, do. Nah, setelah do itu merupakan kode-kode yang akan dieksekusi secara berulang hingga batas akhirnya. Kemudian di end for. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Misal di sini kita akan membuat sebuah kasus, yaitu mencetak sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan kita cetak sebanyak 4 kali. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma cetak. Di sini kita deklarasikan i merupakan integer. Nah, i di sini akan digunakan sebagai variabel pencacah untuk melakukan pengulangan. Nah, untuk i sendiri itu wajib integer. Ya, sekali lagi wajib integer. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi. Di sini kita mulai. Coba kita perhatikan. Di sini ada for i sama dengan 0. Jadi i pertama kali kita isi dengan angka 0 to 3. Jadi kita mulai dari angka 0 dan batas akhirnya pengulangan adalah 3. Do, write, hello world. Nah, jadi setelah 4 berarti kan 0, kemudian nanti sampai 3, jadi nanti 0, 1, 2, 3. Yang dilakukan adalah mencetak hello world gitu. Nah, kemudian di sini ada i
itu ditambah 1. Nah, alasannya kenapa? Karena kita butuh I naik gitu. Yang asalnya 0 nanti berubah jadi 1, kemudian berubah menjadi 2, kemudian berubah menjadi 3. Nah, di sini supaya lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana proses dari pengulangan tersebut. Oke, yang pertama for I sama dengan 0. I untuk pertama kalinya itu diisi oleh 0. Kemudian kita write hello world, mencetak hello world. Selanjutnya I itu I ditambah 1, sehingga I-nya berarti diisi oleh 1. Kemudian dia masuk lagi ke dalam si kondisi pengulangan. Dia bertanya, apakah sebenarnya I ini sudah lebih besar dari 3? Kenapa di sini ada pengkondisian lebih besar dari 3? Karena tadi batasnya itu adalah sampai 3. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3, maka dia tidak akan melakukan pengulangan. Nah, karena 1 ini masih lebih kecil dari 3, maka dia mencetak hello world. Kemudian I-nya ditambah lagi menjadi 2. Kemudian bertanya lagi apakah I-nya lebih besar dari 3. Karena 2 masih lebih kecil dari 3, maka dia masih mencetak hello world. Kemudian I-nya ditambah lagi menjadi 3. Nah, kemudian ada pengkondisian lagi apakah I-nya lebih besar dari 3. Nah, karena I-nya sama dengan dan bukan lebih besar, maka dia tetap mencetak hello world. Nah, kemudian si I-nya ditambah lagi menjadi 4. Nah, kemudian nanti ada kondisi lagi, apakah I-nya lebih besar dari 3? Ya, betul, I-nya lebih besar daripada 3. Maka pengulangannya selesai dan tidak melakukan pengulangan. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah mencetak 4 kali hello world. Ini sama dengan tujuan kita. Nah, di sini kita mulai dari angka 0 dan berakhir menjadi angka 3. Jadi semuanya ada 4. Nah, untuk flowchartnya sendiri seperti gambar di samping. Nah, kita mulai dari start, kemudian I kita deklarasikan dia adalah integer. Kemudian di sini ada pengulangan for I sama dengan 0 to 3 ya. Kemudian di sini yang pertama itu ada panah kan ya ke bawah ke selesai ke finish dari si for I 0 sampai 3. Nah, di situ adalah I lebih besar dari 3. Jadi kalau I lebih besar dari 3, maka dia langsung ke finish. Tetapi kalau tidak, dia akan langsung ke bawah gitu. Nah, di sini kita write hello world. Oke, di write si hello world-nya. Kemudian ditambahkan I diisi oleh I tambah 1. Kemudian nanti dia naik lagi ke atas ya. Setelah naik ke atas, dia memeriksa lagi ya apakah dia lebih besar dari 3 atau tidak. Kalau tidak, ya dia akan terus ke bawah melakukan pengulangan sampai si I-nya adalah 3 seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kedua. Untuk contoh kedua ini di sini kita akan menampilkan atau mencetak kalimat sebanyak 4 kali, yang dimana kalimat tersebut nanti akan ada tulisan I adalah, kemudian setelahnya merupakan nilainya. Misalnya I adalah 0, I adalah 1, I adalah 3, I adalah 2, misal seperti itu. Nah, kita mulai dari deklarasinya masih sama, I itu adalah sebuah integer. Kemudian kita masuk ke pengulangannya ya. For I adalah 0 to 3, berarti dari 0 sampai 3 artinya kita melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Kemudian di write I adalah I. Nah, coba perhatikan tulisan yang ada di dalam write. Di dalam write itu ada yang menggunakan tanda kutip. Yang menggunakan tanda kutip merupakan string. Jadi ketika cetak maka akan berbentuk seperti itu. Jadi nanti akan muncul tulisan I adalah. Nah, tetapi di situ setelah koma ada tulisan I saja tanpa menggunakan kutip. Artinya yang akan dicetak adalah nilai dari variabel si I-nya. Misal ketika I-nya adalah 0, maka dia akan mencetak angka 0.
kalau misalnya I-nya adalah 3, maka dia akan mencetak angka 3 seperti itu. Jadi bedakan I yang ada di dalam tanda kutip dan I yang tidak di dalam tanda kutip. Nah, selanjutnya adalah menambahkan 1 kepada I, ya. Dan itu akan dilakukan pengulangan sampai si I-nya berubah menjadi lebih besar dari 3. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat alur dari prosesnya. Nah, coba perhatikan alur prosesnya. Yang pertama, I adalah 0, kemudian dia mencetak I adalah 0, kemudian I-nya ditambahkan menjadi 1. Apakah I-nya adalah lebih besar dari 3? Karena tidak, maka kita mencetak I adalah 1, kemudian I ditambahkan lagi menjadi 2, kemudian masuk ke kondisi apakah I lebih besar dari 3? Karena tidak, kita mencetak lagi I adalah 2, kemudian I-nya ditambah lagi menjadi 3, dan kemudian masuk kondisi lagi I apakah lebih besar dari 3? Karena tidak, maka kita cetak lagi I adalah 3, kemudian I-nya ditambahkan lagi menjadi 4, kemudian kondisi lagi apakah I lebih besar dari 3? Karena 4 lebih besar dari 3, maka selesai. Nah, selanjutnya adalah flowchart dari algoritma ini. Oke. Nah, sebenarnya masih sama saja ya seperti tadi, hanya yang membedakan adalah right-nya adalah I adalah I gitu, seperti itu ya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya mari kita latihan. Tugasnya adalah coba buatlah sedekode dan flowchart dari sebuah contoh algoritma pengulangan. Jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.